Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anton Hidayatullah dari jurusan Biologi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Nah, di sini saya akan mempresentasikan jurnal tentang keanekaragaman moluska air tawar di Das Ciliwung dan Cisadane. Penasaran? Kita lihat video selanjutnya. Oke, baiklah, untuk pendahuluan, menurut Barus 2011, limnologi merupakan cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang sifat struktur perairan daratan yang meliputi mata air, sungai, danau, kolam, dan rawa-rawa, baik yang berupa air tawar maupun air payau. Nah, selain itu juga dikenal sebagai oceanologi yang mempelajari tentang ekosistem laut. Limnologi dan oceanologi merupakan cabang ilmu ekologi yang khusus mempelajari tentang sistem perairan yang terdapat di permukaan bumi. Nah, perairan tawar dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu perairan lentik dan perairan lotik. Nah, perairan lentik adalah kumpulan massa air yang relatif diam atau tenang, seperti danau, situ, rawa, waduk, atau telaga. Adapun perairan lotik merupakan suatu habitat perairan yang mengalir seperti sungai dan kanal. Menurut Kasasiah 2009, situ merupakan salah satu tipe perairan lentik. Dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai telaga atau danau. Namun biasanya situ itu lebih kecil ukurannya dibanding danau. Situ merupakan habitat bagi berbagai jenis fauna akuatik seperti ikan, udang, kepiting, dan juga berbagai jenis moluska seperti keong dan kerang. Saat ini ada kecenderungan kegiatan manusia untuk merubah perairan situ menjadi area persawahan, kawasan perumahan, pertokoan, atau bahkan tempat pembuangan sampah semakin meningkat. Untuk alat dan bahan, untuk bahan antara lain etanol 70% dan untuk alat menggunakan serok. Nah, untuk waktu penelitian ini dimulai bulan Juli 2009 hingga Agustus 2010. Koleksi dilakukan secara bebas di setiap mikrohabitat. Nah, untuk sampel kita menggunakan masing-masing 13 situ di Das Ciliwung dan 23 sampel situ di Das Cisadane. Nah, untuk cara kerjanya menggunakan serok untuk mengambil spesimen di dasar perairan dan dipungut langsung spesimen yang diperoleh di bebatuan atau di daratan. Kemudian diawetkan dalam etanol 70% dan seluruh koleksi disimpan di laboratorium malakologi LIPI. Untuk hasil dari jurnal ini yaitu keong dan kerang yang dijumpai di 13 situ Das Ciliwung dan 23 situ Das Cisadane berjumlah 16 jenis. Total spesies moluska yang dijumpai dari seluruh lokasi 36 situ yang diteliti adalah 16 spesies, terdiri dari 13 spesies keong. Kemudian Das Ciliwung yang diteliti 13 situ, jumlah spesies tertinggi yaitu di situ Kemuning, yakni 11 spesies. Sedangkan di situ Bilabong, Kandang Babi, Salam dijumpai masing-masing hanya 1 spesies, yakni P. canaliculata. Nah, keanekaragaman keong tertinggi di Das Cisadane di 23 situ, yakni situ Cihuni 6 spesies, sedangkan keanekaragaman yang rendah hanya 1 spesies di situ Balekambang, keong F. javanica, situ Ungkal, P. canaliculata, dan rawa jamblang, P. canaliculata juga. Nah, untuk selanjutnya, yang selanjutnya yaitu pembahasan. Nah,
Sebagian besar lokasi penelitian yang dikunjungi sudah dikelilingi rumah-rumah tinggal, pertokohan, dan pabrik. Sebagian besar situ berada dalam kondisi yang tidak terawat dan terjadi pendangkalan yang disebabkan pembuangan limbah rumah tangga. Nah, selain itu, situ Kemuning yang terletak di Das Ciliwung dan situ Cihuni di daerah Das Cisadane merupakan situ yang masih tergolong baik karena kondisi perairannya masih relatif bersih dan mendukung kehidupan biota termasuk moluska seperti yang dikemukakan oleh Pratiwi 2004. Menurut Taufik 2004, menguraikan bahwa beban pencemaran tertinggi di Sungai Ciliwung adalah dari industri tekstil, yakni 19 dari total 88 industri di sepanjang Das Ciliwung. Kondisi ini pun diduga menjadi salah satu sebab yang mencemari perairan situ di samping limbah rumah tangga. Penurunan jumlah spesies moluska di kawasan situ-situ sepanjang Das Ciliwung dan Cisadane diperkirakan masing-masing mencapai 38% dan 73%. Menurut Wawor 2009 menyebutkan bahwa ketidakhadiran hewan akuatik seperti ikan, udang, kepiting di situ-situ dan sungai-sungai yang disebabkan oleh kondisi situ yang sudah rusak akibat perusakan habitat dan penangkalan karena penambangan pasir, di samping munculnya populasi ikan sapu-sapu yang relatif tinggi. Menurut Munarto 2010 melaporkan bahwa keberadaan keong F. javanica berpeluang untuk memberikan nilai kelimpahan jenis relatif tinggi karena bisa dijumpai di lokasi inlet, midlet, maupun outlet perairan. Nah, distribusi jenis ini juga cukup luas meliputi Indonesia dan Filipina. Dan di Indonesia sendiri menyebar di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Menurut Betham Juting 1956, Nurin Syah 2000 dan Marwoto dan Nurin Syah 2009. Nah, untuk selanjutnya yaitu kesimpulan. Situ di sepanjang Das Ciliwung dan Cisadane tidak terawat dan tercemar oleh limbah rumah tangga dan industri. Keanekaragaman spesies keong dan kerang terus berkurang, mencapai 38% dan 73%. Untuk Das Ciliwung ditemukan 11 spesies dan di Das Cisadane ditemukan 6 spesies. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di jurnal kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, salam konservasi.